pertanyaan berikutnya yaitu dari akun Gilang Aditya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi makanan kepada orang yang tidak melaksanakan puasa wajib, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Bagaimana memberi makanan kepada seseorang yang tidak melaksanakan puasa wajib? Ini konteksnya bagaimana dulu? Artinya gini, kalau konteksnya bab sodakoh atau berbagi, itu tanpa ada batasan. Ke siapapun itu, ketika konteksnya berbagi atau sodakoh, itu sah-sah saja, artinya berpahala. Karena ya, tidak harus ketika kita mau bersodakoh kita tanya dulu, kamu orang soleh atau enggak? Kalau orang soleh saya kasih ya, kalau enggak saya tidak. Tidak seperti itu konteksnya. Artinya pertama, kalau melakukan bentuk kebaikan terhadap seseorang, entah itu dengan cara bersedekah, berbagi hadiah, memberi makanan kepada siapa saja, itu konteksnya tetap baik, perilaku baik dan berpahala. Itu yang harus dicatat pertama itu. Cuman kalau arahnya pertanyaan tersebut adalah memberi makanan kepada orang yang wajib puasa atau memfasilitasi orang-orang yang tidak berpuasa, maka itu lain cerita. Itu termasuk isti'anah alal maksiat, menolong orang melakukan kemaksiatan, dan jelas itu perbuatan yang hina dan termasuk maksiat juga. Ya, isti'anah alal maksiat kan masyhur di kitab. Jadi artinya ketika ada orang yang membunuh dan goloknya dari kita, mau tidak mau kita termasuk orang yang melakukan dosa membunuh karena isti'anah alal maksiat. Jadi konteksnya seperti itu. Konteksnya apa dulu? Kalau memberi artinya membagi kepada semua orang, baik yang berpuasa atau tidak, soleh atau enggak, itu tetap sebuah kebaikan. Bahkan mungkin membuat satu kebaikan kepada ahli-ahli maksiat, para pendosa, dengan tujuan dakwah, justru itu berpahala paling gede. Misalkan nih antum ketemu sama orang yang pendosa, ahli maksiat, antum datangin, antum kasih hadiah dengan tujuan apa? Berharap di suatu saat nasihatku bakal keterima sama kupingnya dan masuk ke hatinya dikarenakan sebab kebaikanku. Itu adalah naun min anwa'i dakwah, satu warna di antara warna-warna dakwah. Hatta walaupun ke pendosa, ke ahli maksiat, maka masyhur ada satu riwayat yang mungkin termasuk asar sahabat, yaitu Imam Abi Darda. Dari riwayatnya an Abi Qilabah, inna Aba Darda marra ala rajulin qad asoba zanban. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qilabah, beliau menceritakan sesungguhnya sahabat Abi Darda, suatu waktu beliau melewati satu laki-laki yang dikategorikan pendosa. Ada laki-laki yang sudah membuat dosa. Pakanu yasubunahu, dan di situasi tersebut orang-orang di sekelilingnya mencaci maki, menghina, merendahkan pendosa tersebut. Nah, Sayyidina Abi Darda lewat, maka pakala ara'aitum law wajadtumuhu fi qalbin alam takunu tastakhrijannahu. Apa yang kalian perbuat terhadap pendosa tersebut, laki-laki tersebut, kalian caci, kalian maki, kalian rendahkan. Apakah kalian ketika melihat saudara kalian atau manusia yang lain terjebak di satu sumur, apakah akan kalian tolong dengan cara berusaha mengeluarkannya? Maka faqalu bala, ya Sayyidina Abi Darda, ya pastilah kami tolong. Ketika ada orang yang terjebak di satu sumur, di lubang sumur, di satu jurang, pasti kami selamatkan. Maka kata Imam Abi Darda, hakadha, seperti inilah perilaku-perilaku saudara-saudara kita yang sedang terjerumus terhadap kemaksiatan. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, karena Islam adalah agama rahmah, Islam adalah agama kasih sayang. Maka kata Imam Abi Darda, fala tasubbu akhakum,
maka janganlah engkau mencaci menghina para pendosa daripada saudara-saudaramu. Terus apa kata Abi Darda selanjutnya? Wa ahmidullah azza wa jalla alladzi afakum. Yang harus kalian perbuat adalah banyak-banyak memuji Allah karena Allah telah menjaga kalian dari perbuatan tersebut. Nah, waktu itu orang-orang di sekitar yang lagi mencaci, menghina, memaki seorang pendosa tersebut berbicara, faqalu, apalah tubghidu? Bukankah kita harus membencinya wahai Abu Darda terhadap pendosa tersebut, terhadap kemaksiatan tersebut? Qala, kata Imam Abu Darda begini, innama abghadu amalahu. Sesungguhnya saya hanya membenci perilakunya. Fa idza tarakahu fahuwa akhi. Ketika perilakunya kembali terhadap perilaku yang terpuji, maka dia adalah saudaraku. Jadi harus dipahami, yang harus kita benci, yang harus kita jauhi bukan orangnya, tapi perilakunya. Jadi cinta kasih, kepedulian, agama sebagaimana sumbernya dari Sahibur Rahmah Al-Azimah Rasulullah SAW, yaitu agama cinta, maka seyogianya agama Islam mencintai, bahkan lebih memperhatikan pelaku-pelaku maksiat dan pendosa. Jadi itu, ketika konteks kebaikan, berbagi, atau sedekah, catatan apa? Selagi tidak ada unsur isti'anah alal maksiat. Selagi tidak ada unsur menolong kemaksiatan. Ini kan beda. Kalau menolong kemaksiatan tuh, kecuali konteksnya begini loh contohnya. Oh, kamu nggak mau berpuasa ya? Sini masuk ke rumah saya. Sembunyi di rumah saya. Makanan yang saya sediakan. Itu termasuk isti'anah alal maksiat. Itu beda konteksnya. Dan itu jelas dosa. Itu jelas dosa. Memfasilitasi orang-orang untuk melaksanakan maksiat, maka kita selaku orang yang memfasilitasi termasuk orang-orang yang berdosa. Terus, jika Islam agama cinta atau agama kasih sayang, apa artinya amar ma'ruf atau nahil munkar? Nah, ini paling penting. Seolah-olah kita tuh tidak ada giroh untuk menegakkan nahil munkar. Lah, tidak itu artinya. Justru adanya perintah nahyil munkar itu didasari dengan rasa cinta kasih, dengan rasa sayang, bukan atas dasar nafsu diri atau dasar kebencian atau dasar menghinakan. Catat itu. Jadi artinya ini lumayan pelik tapi harus dipahami. Contoh sederhana seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro, orang-orang yang berperilaku baik, saleh, taat, maka sudah disediakan surga. Dan kebalikannya orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, pendosa, sudah disediakan dengan satu ancaman siksa neraka. Adanya neraka, catat, adanya siksaan atau ancaman neraka itu justru bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat itu. Terus bagaimana? Ustaz, ini kan langsung Quran. Kullu ma nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Keadaan-keadaan orang di dalam neraka itu adalah sangat memprihatinkan. Sampai-sampai saking pedihnya siksaan neraka ialah ketika kulit-kulitnya ahli neraka itu hancur, maka Allah bakal ganti lagi dengan yang baru. Terus menerus seperti itu. Itu maknanya gimana? Ketika agama lahir dengan cinta dan kasih sayang, adanya ancaman adalah tujuannya supaya kita terselamatkan dari siksaan tersebut, bukan untuk sengaja masuk terhadap siksaan tersebut. Contoh sederhananya seperti ini. Antum nih punya anak. Andai antum cinta dan sayang kepada anak tersebut, maka ancaman kita tuh bakal dahsyat juga. Misalkan anak kita lagi pegang pisau. Lagi pegang apa? Pisau. Kita ancam, nak, jangan pegang pisau ya. Awas kalau kamu pegang pisau. Kalau kamu pegang pisau, ntar dijewer ya. Kalau kamu pegang pisau, ntar disentil ya. Ini orang tua bilang kayak gitu, mau menyentil, mau menjewer, atau sayang supaya tidak memegang pisau? Sayang supaya tidak memegang pisau. Wahakada Allah Jalla Jalaluhu. Agama ini sama.
ketika menceritakan dahsyatnya siksaan neraka, sampai-sampai Rasulullah berkata, narukum hadhil lati tukiduna juz'um min sab'ina jazaa. Neraka adalah satu api yang 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Artinya bukan berarti mendorong manusia supaya masuk kepada neraka, justru dahsyatnya ancaman tersebut supaya umat manusia terselamatkan, ada rasa takut dan menghindari dari apa-apa yang bakal menjuruskan kepada neraka, seperti anak kecil tersebut. Nah, jadi artikan agama hadir adalah dengan bingkai cinta, kasih sayang, rahmat, dan pelopornya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Mungkin dianggap